Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum belajar dimulai, tolong untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Lihat duduk siap-siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum pembelajaran mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Alfitra Wairina, Arjunina. Oke, alhamdulillah semuanya masuk, jadi semuanya sehat ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, agar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Bisa kan? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Hari ini kita belajar materi tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis dan meneladani kisah Nabi Musa alaihissalam sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Terus untuk indikator yang pertama, nanti sampean mampu memahami kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, menceritakan dan meneladani kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga, memetik hikmah dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Namun sebelum kita jauh membahas tentang kisah keteladanan Nabi Musa, sama masih ingat materi sebelumnya kita bahas tentang apa? Ya, adab terhadap kedua orang tua dan guru. Masih ingat apa contoh adab terhadap orang tua? Mendoakan dari yang masih hidup atau yang sudah wafat. Ya. Untuk menjalankan pekerjaan rumah. Berkata sopan. Ya, jadi contoh adab terhadap orang tua yang pertama mendoakan baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Yang kedua meringankan pekerjaan rumah. Dan yang ketiga berkata sopan. Masih banyak lagi contohnya ya. Terus untuk contoh adab terhadap guru, ada yang masih ingat? Apa? Iya, yang pertama contoh adab terhadap guru memberi salam ketika bertemu dengan guru. Yang kedua apa tadi lagi? Yang kedua contoh adab terhadap guru selain mengucapkan salam ketika bertemu, yang kedua adalah mematuhi semua perintah guru. Oke, sebelum kita masuki pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Musa, mungkin ada yang sudah tahu mengapa dulu waktu bayi Nabi Musa itu dihanyutkan di sungai. Ada yang tahu? Ya, Devika? Ya, Devika? Iya, jadi mengapa bayi Nabi Musa itu dihanyutkan ke sungai? Jawaban dari Devika adalah karena untuk menyelamatkan nyawa Nabi Musa, dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu Nabi Musa itu diberi ilham untuk menghanyutkan putranya ke sungai. Terus ada yang tahu apa mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam? Ya? Mengangkatnya dengan bergerak menjadi ular dan memulai lautan. Bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bisa berbicara dengan Allah kata orang. Ya, jadi mukjizat Nabi Musa yang pertama
Kisah kekayaan Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu berdoa dengan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Tujuan pembelajaran menganalisis dan menghadapi kisah Nabi Musa alaihissalam sebagai inspirasi dalam memiliki gambaran kehidupan yang terjadi dan masa yang akan bahkan mereka mengaku bahwa Musa adalah seorang pemimpin dalam kehidupan. Padahal Nabi Musa datang kepada mereka membawa ayat-ayat Allah. Sedangkan kalian saksikan kisah Nabi Musa alaihissalam membelah kafirah saat dikejar oleh Raja Fir'aun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran tadi, mungkin ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan kalau ada yang ditanyakan. Ya, Fauzan. Mengapa jasad Raja Fir'aun masih utuh padahal para pengikutnya semua hancur? Ya, pertanyaan dari Fauzan tadi, mengapa jasad Raja Fir'aun masih utuh sedangkan para pengikutnya itu sudah hancur? Ada yang bisa menanggapi? Silakan, ya Dewi. Agar menjadi pelajaran bagi kita manusia, karena manusia banyak yang lalai akan tanda kekuasaan Allah seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 92. Ya, jawaban dari Dewi tadi katanya agar bisa menjadi pembelajaran bagi kita manusia, agar kita tidak seperti apa yang dilakukan oleh Raja Fir'aun yang kekafirannya itu melampaui batas, bahkan jasadnya pun tidak diterima oleh bumi seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Surat apa tadi Dewi? Surat Yunus ayat 92. Oke, mungkin ada yang ditanya lagi. Silakan anak-anak, ya Azza. Mengapa Nabi Musa saat berguru kepada Nabi Khidir dilarang bertanya? Oke, pertanyaan dari teman kalian yang bernama Azza. Mengapa tadi yang ditanyakan Azza, ketika Nabi Musa berguru pada Nabi Khidir, Nabi Musa itu dilarang untuk bertanya? Mungkin ada yang bisa menanggapi, silakan. Untuk melatih kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Ya, tadi jawaban dari teman sampean, mengapa Nabi Musa dilarang bertanya ketika berguru pada Nabi Khidir adalah untuk melatih kesabaran Nabi Musa. Salah satu contohnya ketika beliau bersama Nabi Khidir, Nabi Khidir itu melubangi kapal yang ia tumpangi, yang beliau tumpangi. Namun pada saat itu Musa bertanya, kenapa engkau melubangi kapal? Kalau menurut logika, kalau naik kapal dilubangi otomatis airnya akan masuk. Jadi Nabi Khidir melarang untuk bertanya. Jadi peraturannya ketika Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir itu dilarang untuk bertanya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Semuanya paham ya? Oke, sekarang waktunya adalah mengerjakan tugas kelompok.
Silakan dikerjakan. Saya batasi waktunya 5 menit. Silakan. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, silakan untuk kelompok 1 maju mempresentasikan hasil diskusinya 2 anak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh keteladanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan sholat tepat waktu. 2. Pemberani dan menyampaikan kebenaran. Contoh keteladanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berani dalam berpendapat. Ketekunan dalam belajar. Contoh keteladanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dengan sungguh-sungguh. 4. Sikap suka membela yang lemah, membantu fakir miskin. 5. Sabar dalam berdakwah. Contoh keteladanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Membantu fakir miskin. 5. Sabar dalam berdakwah. Contoh keteladanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sabar dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, sekarang waktunya kelompok 2 presentasi hasil diskusinya 2 anak maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Perwakilan dari kelompok 2 tentang sifat-sifat keteladanan Nabi Musa. Sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalam. 1. Taat kepada Allah SWT. Contoh keteladanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pemberani dalam menyampaikan kebenaran, menasihati teman jika berada di jalan yang salah. 3. Ketekunan dalam belajar. Contoh keteladanan terhadap semua perintah guru. 4. Sikap suka membela yang lemah. Contoh keteladanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Membantu teman yang terkena musibah. 5. Sabar dalam berdakwah. Ikhlas dalam melaksanakan semua perintah Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Ya, sekarang waktunya mengerjakan tugas mandiri. Nanti dikerjakan, tidak boleh kelompok teman-temannya. Saya kasih waktu 15 menit ya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Sudah selesai semua ya? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan.
Sodom